Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fadila dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, untuk materi, oh ya, dengan NIM 3 digit terakhir 085. Nah, untuk materi hari ini saya akan jelaskan tentang Create App with KIMEK and AI dengan di matkul algoritma dan pemrograman. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, KIMEK. Nah, build tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan C++. Nah, toolchain. Yang pertama, toolchain adalah serangkaian alat pemrograman yang digunakan secara berurutan untuk mengubah kode sumber atau source code menjadi program yang dapat dijalankan atau executable program. Nah, yang kedua ada contoh toolchain pada GNU Compiler Collection GCC. Yang pertama ada make. Alat ini sering dijalankan pertama kali. Dia mengelola proses build dan secara internal akan memanggil GCC. Kemudian yang kedua ada GCC, compiler utama secara internal. GCC ini memanggil alat-alat berikut. Yang pertama ada CPP, C preprocessor, itu untuk memproses kode sumber, seperti mengganti makro dan mencetakkan file header. Kemudian ada CC1, ada compiler, itu untuk menerima output dari preprocessor dan mengubahnya menjadi kode assembly. Nah, kemudian ada guest assembler, itu untuk menerima kode assembly dan mengubahnya menjadi kode mesin atau object files. Kemudian ada ID atau linker, menggabungkan semua object files dan library yang diperlukan menjadi satu, yang dimana program yang dapat dijalankan atau program X atau jenisnya. Oke, untuk fungsi utama CMake ini, yang pertama ada CMake bukanlah sebuah compiler atau seperti GCC. Ya benar, atau seperti GCC, melainkan sebuah sistem build generator. Fungsinya adalah yang pertama adalah membaca script build. CMake membaca file konfigurasinya sendiri. Yang paling umum adalah CMake list atau CMake list.txt. Nah, itu menghasilkan script build berdasarkan file tersebut. CMake menghasilkan script build seperti makefile untuk Mac atau file proyek untuk Visual Studio yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan. Nah, untuk manfaat CMake-nya yang pertama, inti dari CMake adalah portabilitas dan fleksibilitas. Yang kedua ada satu script untuk semua. Anda hanya perlu menulis satu set file CMake list.txt. Yang ketiga ada dukungan multiplatform. CMake kemudian dapat menghasilkan build sistem yang benar. Kemudian ada yang keempat ada compiler dan lingkungan pengembangan utama seperti GCC atau Clang, Linux atau Mac OS. Yang kedua ada Visual Studio atau Windows. Dan yang ketiga ada Xcode atau Mac OS. Dengan kata lain, CMake bertindak sebagai perantara yang memungkinkan Anda untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda pula. Nah, kenapa kita menggunakan CMake? Yang pertama, portabilitas lintas platform. Nah, satu CMake list.txt ini dapat digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua, manajemen project modern. Nah, itu untuk mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Yang ketiga ada integrasi dengan IDE, didukung Visual Studio, CLion, VS Code, Qt Creator, dan lainnya. Kemudian yang keempat ada menyederhanakan build. Nah, itu untuk menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara. Kemudian ada instalasi kemudian CMake. Yang pertama ada download CMake, install compiler di MSIS, dan ada install compiler di SMIS. Tetap sama. Dan ada tambahkan ekstensinya di Visual Studio Code atau CMake Tools. Kemudian alur build CMake-nya itu ada yang pertama ada show all command atau Ctrl Shift I. Dan CMake with start, beri nama proyek itu bebas. Terus ada pilih C++, pilih executable, kemudian ada select all, kemudian ada add new preset, lalu ada create from compiler, kemudian pilih UCRC 64, dan klik build atau klik mulai dan file exe bisa dibuat.
Nah, aplikasi kalkulator dengan SIMAK dan AI ini sudah saya jelaskan kayak gini dan bisa dibaca. Nah, ini untuk keyword. Oke, sekian untuk materi ini. Saya akan langsung ke aplikasi SIMAK-nya, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di sana. Oke, kita langsung ke aplikasi SIMAK-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam VS Code-nya untuk mendemonstrasikan kalkulator SIMAK ya teman-teman. Nanti kita akan nge-prompt bagaimana membuat kalkulator di dalam SIMAK ini. Oke, pertama-tama kita Ctrl Shift P dulu. Nah, kemudian klik yang paling atas SIMAK. Nah, kemudian ini enter. Oh, ini di nama projectnya terserah kalian mau namain apa. Ini semisal Iqbal ganteng. Oh iya, nggak boleh pakai ekspresi ya. Iqbal ganteng, semisal udah enter. Kemudian yang paling atas pilih create a C++ project. Kemudian paling atas executable. Kemudian ini dicetak semua. Oke. Jadi oke. Nah, sudah, ini tinggal di enter saja. Kemudian klik create from compiler. Kemudian yang paling bawah kita pilih yang GCC. Ini kita klik enter. Nah, muncul kayak gini ya teman-teman. Ini lagi memproses. Setelah ini kita klik yang main C++. Oke. Kemudian untuk kalau sudah masuk ke main C++, kita klik bagian yang kiri bawah ini, yang build. Kita klik. Kita lagi loading. Nah, build complete. Kemudian kita running. Nah, sudah. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Hello from Iqbal ganteng. Oke, kemudian setelah itu kita langsung saja ya teman-teman, langsung saja ngeprompting kalkulator, kemudian langsung ngeprom aja langsung. Ini ke promptingannya kita salin, kita Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V. Oke, kalau sudah langsung. Oke, kalau sudah langsung kirim. Oke, sini sudah muncul ya teman-teman untuk promptingan kalkulatornya. Kita sudah pencet ini 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke, jadi ini untuk promptingan si Mac-nya, untuk promptingan kalkulator sudah berhasil. Nah, jadi untuk si Mac-nya mungkin sekian dari saya, segini saja, dan penjelasannya juga sudah saya jelaskan, dan saya akhiri kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.